Assalamualaikum Pak Marajal, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Pak David. Alhamdulillah sehat ini Pak David. Eh, Pak David sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Pak Marajal. Ada apa ini Pak David tumben? Sepertinya ada hal yang penting yang mau Pak David bicarakan dengan saya ini. Gimana ini Pak David? Iya nih Pak Marajal, mohon maaf sebelumnya Pak Marajal. Apa Pak Marajal hari ini sedang sibuk atau mudah-mudahan sedang tidak sibuk Pak Marajal ya? Oh, enggak Pak David. Hari ini saya lagi santai-santai saja. Memang ada apa ini Pak David? Iya, maaf Pak Marajal, saya mau ngobrol sebentar saja, 10 atau Mm-mm. 15 menit lah. Saya sedang bingung Pak Marajal. Mungkin dengan ngobrol dengan Pak Marajal, saya menemukan sesuatu yang dapat saya pelajari gitu, Pak Marajal. Oh gitu. Eh, Kira-kira apa yang saya bisa bantu Pak David? Iya Pak Marajal, saya sebenarnya kepingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas gitu Pak Marajal. Oh, itu bagus sekali itu Pak David. Tapi apa kira-kira tujuan Pak David untuk apa namanya meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas tersebut? Kira-kira bisa diceritakan seperti itu apa tujuannya Pak David? Iya Pak Marajal, sebenarnya saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Pak Marajal dan menyenangkan bagi siswa saya Pak Marajal seperti itu. Gitu, luar biasa itu. Kira-kira apa yang sudah Pak David lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Uh, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran sebenarnya Pak Marajal, tetapi belum ada yang benar-benar efektif gitu. Oh, begitu. Hmm. Terus kira-kira ini apa namanya? Apa yang menjadi tantangan Pak David dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira? Bisa diceritakan nggak sama saya? Oh iya Pak Marjal, kesulitan saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa-siswa saya yang masih berbicara di dalam kelas gitu. Pokoknya belum Ya. belum bisa diatur lah Pak Marjal. Seperti itu. Oh, jadi itu masalahnya Pak David. Ya itu. Terus apa yang Pak David butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira? Sebenarnya banyak sih yang saya butuhkan, tapi mungkin strategi ya, strategi untuk mengendalikan siswa ini supaya bisa mengikuti pembelajaran yang lebih efektif seperti itu. Baik. Kalau begitu, Pak David, mari kita coba bahas ya strategi untuk mengendalikan siswa yang apa namanya tadi suka berbicara ya, Yang suka berbicara ya saat berkondusif. pelajaran Ya. berlangsung gitu ya. Jadi masih ada yang suka Betul. berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya. Mungkin tapi pertama-tama mungkin kita perlu memahami apa sih penyebabnya gitu. Kira-kira apa penyebabnya siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung atau proses pembelajaran berlangsung? Apakah karena ini mereka tidak memahami materi pelajaran? Terus apakah karena mereka bosan di dalam kelas? Gitu. Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Kan biasa anak-anak itu untuk menarik perhatian dia ribut lah istilahnya di iya betul. Kira-kira yang mana itu kalau menurut observasi Pak David selama ini? Saya pikir karena mereka tidak memahami mungkin Pak Marzal ya, memahami materi pembelajaran itu. Karena ya. mungkin kalau memang mereka tidak paham ya, jadi arahnya akan bermain gitu. Tapi ada mungkin yang lain. Tapi menurut saya sih. Tapi yang menonjol itu ya kira-kira yang menonjol. Ya. Jadi
Baik, Pak Dapik. Jadi jika demikian, Pak Dapik mungkin ini ya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik begitu kepada anak-anak atau peserta didiknya. Mungkin Pak Dapik juga bisa menggunakan ini metode pembelajaran yang lebih bervariasi seperti itu di dalam kelas. Ya, ketika menyampaikan pembelajaran agar siswa-siswanya Pak David tidak bosan. Artinya gitu. Aktivitas belajar itu menjadi menyenangkan, tidak bosan, berarti bisa dihindari anak-anak yang berbicara sendiri itu. Mungkin itu Pak David. Oh iya, Pak Marajal. Saya coba nanti ya apa yang Pak Marajal sampaikan, nanti coba saya terapkan di dalam kelas seperti itu. Ini juga mungkin Pak David. Selain itu juga mungkin Pak David perlu memberikan ini sejenis apa namanya penguatan positif seperti itu kepada siswa yang tidak berbicara. Kemudian Pak David juga bisa memberikan pujian atau apresiasi, sejenis apresiasi lah kepada siswa-siswanya atau muridnya Pak David yang diam terus serius mengikuti pembelajaran, sehingga anak-anak yang apa namanya ini yang tadinya suka berbicara itu bisa ternyata seperti itulah intinya, memberikan apresiasi atau pujian kepada peserta didiknya yang serius lah atau diam dalam mengikuti pembelajaran. Iya Pak Marajal, saya sudah memiliki gambaran lah dari apa yang Pak Marajal sampaikan barusan. Nah, ada gambarannya lah. Seperti itu, Pak Marajal. Oke, bagaimana Pak Dapik ya? Apakah Pak Dapik sudah memilih gambaran? Tadi sampaikan ada gambaran ya, sudah ada gambaran tentang strategi yang akan Pak Dapik lakukan ya, seperti itu. Iya, ada gambaran. Baik Pak Dapik, mungkin saya kira pembicaraan kita ini sudah ada titik terangnya ya Pak Dapik ya. Tadi sudah saya sampaikan, Pak Dapik bisa memberikan penguatan positif. Pak Dapik juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga pembelajaran di dalam kelasnya Pak Dapik itu bisa aktivitas pembelajarannya semakin bagus lah, intinya seperti itu. Tetapi ini Pak Dapik nanti jangan lupa juga ketika melakukan itu mencatat kemajuan yang Pak Dapik rasakan ketika menggunakan metode-metode yang saya sampaikan tadi. Terus Pak Dapik bisa mencatat dan nantinya bisa berefleksi dengan catatan-catatannya itu, hal-hal yang masih kurang baik bisa Pak Dapik carikan solusi lagi, atau nanti bisa kita sharing-sharing lagi, kita berbagi seperti itu Pak Dapik. Terus nanti kalau memang ada hal-hal yang baik itu ditingkatkan, kemudian ditularkan lah gitu kepada rekan sejawatnya di sekolah seperti itu. Iya Pak Marajal, terima kasih banyak sudah luar biasa ini permasalahan yang saya hadapi, untuk nanti ada solusi masalah yang saya alami juga. Mudah-mudahan nanti saya coba terapkan apa yang sudah Pak Marajal berikan kepada saya. Mudah-mudahan itu bisa membantu lah untuk meningkatkan nanti efektivitas pembelajaran di kelas, seperti itu Pak Marajal. Betul. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sama-sama Pak Dapik. Iya, sama-sama Pak Marajal. Terima kasih. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Pak Dapik. Waalaikumsalam Pak Marajal. Gimana kabarnya ini Pak Dapik, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Marajal sendiri apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya bersama semua keluarga ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ini Pak Dapik. Ada apa ini Pak Marajal? Sepertinya ada hal penting yang mau disampaikan atau dibicarakan saya gitu. Iya, ini Pak Dapik. Tapi mohon maaf dulu ini Pak Dapik. Kira-kira Pak Dapik sedang tidak sibuk ini? Mudah-mudahan tidak lagi sibuk ini. Oh enggak Pak Marajal, hari ini takutnya ganggu nanti kalau sibuk. Lagi hari santai-santai ya. Aja ini. Memang ada apa ya Pak Marajal?
Nggih, nggih. Ini Pak David, saya mau ngobrol ya mungkin 10 atau 15 menit lah. Oke, siap. Ini saya sedang bingung Pak David. Saya bingungnya ini apa namanya? Mungkin dengan saya ngobrol dengan Pak David, saya ada sesuatu yang saya dapatkan seperti itu. Ada solusi-solusi yang saya dapatkan seperti itu Pak David. Oh, boleh. Kira-kira yang bisa saya bantu tuh apa sebetulnya? Ini Dari ini pasti itu. saya kepingin sekali nih Pak David apa namanya meningkatkan kompetisi saya dalam mengelola kelas atau saat proses pembelajaran seperti itu Pak David. Oh, bagus sekali itu Pak Marajal. Nggih, Tapi nggih, nggih. kira-kira nih tujuan Mm-mm. Pak Marajal dalam meningkatkan kompetensi tersebut itu apa sih? Supaya nanti kan gampang kita Hmm, nggih, kolaborasi. nggih, nggih. Iya, 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 iya. Ini Pak David, saya ingin menciptakan apa namanya kelas yang kondusif dan Hmm, menyenangkan bagi murid-murid saya lah seperti itu Pak David. oke. Kira-kira apa yang sudah Pak Marajal lakukan untuk menciptakan tujuan tersebut? Ini Yang sudah. saya Hmm. sudah mencoba ini berbagai metode, strategi ini, tetapi Ya. belum ada yang benar-benar efektif kalau menurut saya ini Pak David. Apa Oh, metode, gitu. strategi sudah ganti-ganti, mungkin bisa Pak David berbagilah seperti itu. Oh iya, ya, ya. Nggih. Kira-kira apa yang menjadi tantangannya Pak Marajal sehingga bisa seperti itu loh dalam menciptakan tujuan tersebut? Hmm, Apa kira-kira eh, tantangannya? Ini tantangan saya itu, saya ini Mhm. mungkin masih kesulitan dalam mengendalikan siswa-siswa saya gitu yang masih suka berbicara gitu Pak David di dalam Gitu. kelas. Oh, Jadi begitu. ketika itu pembelajaran saya sampaikan masih ada saja yang suka berbicara lah seperti itu di dalam kelas seperti itu Pak David. Artinya masih masih banyak bermain lah ya. Masih ada saja yang suka-suka berbicara Terus seperti itu. kemudian terus apa yang Pak Marajal butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira Mungkin ini Pak David, mungkin eh, yang saya butuhkan itu strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung seperti itu. Mungkin itu yang saya butuhkan Pak David. oh gitu. Baiklah. Mungkin coba kita bahas Mm-mm. ya tentang Nggih, nggih, strategi nggih. untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran di kelas itu yang sedang berlangsung. Nggih, Ya nggih, mungkin nggih. pertama-tama kita perlu memahami dulu penyebab siswa itu suka berbicara itu saat Mm-mm. pembelajaran. Apakah karena Nggih. mereka tidak memahami materi gitu, atau Mm-mm. karena mereka bosan, Mm-mm. atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian gitu seperti itu. Jadi kan kita Mm. harus identifikasi dulu, ya kan? Betul, 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 betul. Siapa Nggih, sih nggih, nggih. anak-anak itu loh, sehingga Nggih. terjadi hal seperti itu. Kalau menurut saya ini yang sepengetahuan saya gitu pada pikir kalau di dalam kelas itu saya pikir eh, anak-anak ini Hmm. tidak memahami apa namanya materi yang saya sampaikan seperti itu Oh pada pikir begitu. tidak Apa memahami itu apa yang ya? saya sampaikan seperti nggih nggih betul Jadi demikian Pak Marajal. nggih Perlu ya memberikan penjelasan sih sebenarnya yang lebih detail gitu loh kepada mm-mm, siswa-siswa kita yang lebih menarik lah seperti itu. mm-mm, Dan juga kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi ya, mm-mm, agar mm-mm, siswa itu tidak bosan, agar mereka itu lebih lebih apa ya namanya bersemangat lagi. Kalau kalau kita mm-mm. monoton saja mungkin itu Betul betul permasalahannya. nah Tapi kalau bervariasi mungkin bisa bisa lebih menarik lagi. Itu yang mungkin mereka juga mau
materi kita disampaikan itu mau mereka dengarkan seperti itu. Jadi mungkin itu permasalahan saya ya, mungkin apa namanya, apa yang Pak David sarankan ini saya akan mencobanya nanti Pak David seperti itu, insya Allah lah. Ya. Selain itu juga Pak Marajal, gimana? Perlu kita juga berikan penguatan positif ya pada siswa yang tidak berbicara gitu loh, seperti mungkin apresiasi ya kan. Betul. Ya, yang misalnya yang diam dan mendengarkan pelajaran itu kita berikan apresiasi, kita apa namanya, supaya mereka tuh merasa diperhatikan lagi kan, seperti itu. Betul. Ya. Jadi seperti ada pembanding lah. Jadi itu yang bisa dilihat nanti sama anak-anak yang suka berbicara inilah, seperti itu. Ya. Insyaallah lah Pak David nanti ini saya akan mencoba melakukannya seperti itu. Ya, baik. Nah, Pak Rajal, bagaimana sekarang, apakah sudah memiliki gambaran gitu loh tentang strategi yang akan Pak Rajal lakukan itu? Iya. Ya, luar biasa lah ini penjelasan Pak David. Saya insya Allah lah nanti ada gambaran. Tadi Pak David menyarankan untuk mencari metode yang apa namanya, yang bervariasi, terus memberikan penguatan positif kepada siswa-siswa saya. Insya Allah lah saya ada gambaran setelah berdiskusi atau berbicara dengan Pak David ini. Baiklah Pak Marajal. Saya rasa pembicaraan kita hari ini tuh sudah menemukan titik terang gitu ya. Betul. Dari apa yang sudah Pak Marajal sampaikan, terus saya bisa berikan solusi sedikit mungkin ya. Tapi ada titik terang lah yang kita temukan. Iya, betul. Mungkin implementasi strategi tersebut, dan jangan lupa Pak Marajal juga mencatat mungkin ya tambahan tiap perkembangan kemajuan anak-anak kita dari metode yang sudah kita, atau strategi yang sudah kita terapkan itu. Nanti serta contoh untuk teman yang lain itu, seperti itu. Begitu. Jadi nanti kita sharing lagi lah begitu Pak David. Terima kasih sekali nih Pak David waktunya ini. Sama-sama, saya merepotkan ini. Terima kasih. Alhamdulillah saya jadi ada gambar. Iya, kapan mau bertemu ngobrol lagi, insya Allah kalau tidak sibuk saya akan. Oke, alhamdulillah. Jadi ada tempat kita berbagi ini, curhat sekaligus mendapat solusi lah, seperti itu dari permasalahan yang saya hadapi. Baiklah, terima kasih Pak David atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.